Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang sederhana tapi sangat dalam, yaitu Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sahabat terkasih, ayat ini berbicara tentang bagaimana hidup kita bisa menjadi kokoh, stabil, dan penuh syukur, bahkan ketika keadaan di sekitar kita berubah. Bayangkan sebuah pohon besar di tengah hutan. Dari luar, kita melihat batangnya kokoh dan daunnya hijau. Tapi kekuatannya bukan berasal dari apa yang tampak, melainkan dari akar yang menembus jauh ke dalam tanah. Demikian pula dengan hidup kita. Kadang orang hanya melihat daun kehidupan, yaitu keberhasilan, posisi, atau penampilan luar. Namun ketika badai datang, seperti masalah, kehilangan, penolakan, yang menentukan apakah kita tetap berdiri atau tidak adalah akar iman kita di dalam Kristus. Tuhan Yesus bukan sekedar bagian dari hidup kita. Dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Tanpa akar yang tertanam di dalam Dia, kita akan mudah goyah oleh opini orang, tekanan pekerjaan, bahkan oleh ketakutan yang tidak terlihat. Akar tidak tampak, tapi sangat menentukan. Artinya, kehidupan rohani yang tersembunyi, yaitu doa pribadi, pembacaan firman Tuhan, waktu tenang bersama Tuhan, justru itulah yang membuat hidup kita kuat. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 5. Jadi pertanyaannya pagi ini, apakah akar iman kita sedang tumbuh ke dalam kasih Kristus? Atau hanya menempel di permukaan, sekedar rutinitas rohani tanpa kedalaman? Sahabat terkasih, Paulus berkata, dibangun di atas Dia. Artinya, iman itu bukan sesuatu yang statis. Setelah berakar, kita perlu dibangun, seperti sebuah rumah yang berdiri di atas fondasi kuat. Kadang Tuhan izinkan proses pembangunan itu terjadi lewat hal-hal yang tidak nyaman, kegagalan, kekecewaan, bahkan kehilangan. Tapi semua itu bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memperkuat struktur rohani kita. Bayangkan seorang tukang bangunan. Dia tidak bisa langsung mendirikan atap tanpa fondasi. Tuhan pun bekerja demikian. Dia memperkuat dasar iman kita sebelum menambahkan berkat yang lebih besar. Jika hari ini kita sedang merasa dibongkar oleh keadaan, percayalah, Tuhan sedang memperdalam fondasi kita. Bangunan iman yang sejati tidak dibangun dari kenyamanan, tetapi dari ketaatan dan kesetiaan setiap hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika banjir melanda, rumah itu tidak goyah. Lukas 6 ayat 48. Sahabat terkasih, menariknya Rasul Paulus menulis, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Artinya, iman tidak berhenti di pengajaran, tapi harus bertumbuh lewat pengalaman pribadi bersama Tuhan. Iman yang teguh lahir bukan dari teori, melainkan dari perjalanan panjang bersama Tuhan. Ketika kita mengalami penyertaannya di tengah masalah, ketika kita melihat doa dijawab, atau bahkan saat kita tidak mengerti, tapi tetap percaya, disitulah akar iman semakin kuat. Sama seperti otot yang makin kuat karena latihan, iman juga tumbuh lewat ujian. Kita belajar mempercayai Tuhan bukan karena semua baik-baik saja,
tapi karena kita sudah melihat kesetiaannya berulang kali. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar percaya sedikit lebih dalam dari kemarin. Sahabat terkasih, bagian terakhir dari ayat ini adalah puncaknya. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah tanda seseorang yang benar-benar berakar dalam Kristus. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, tapi syukur. Syukur bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hati yang tetap tenang karena tahu Tuhan memegang kendali. Syukur mengubah pandangan kita. Syukur menahan kita untuk tidak mengeluh, tidak iri, tidak menyesali masa lalu. Seorang penulis rohani berkata, orang yang berakar dalam kasih Tuhan tidak menunggu keadaan membaik untuk bersyukur. Mereka bersyukur karena tahu Tuhan sedang bekerja. Pagi ini, biarlah syukur menjadi nafas pertama kita. Bersyukur karena masih diberi kesempatan baru untuk hidup. Bersyukur karena kasih-Nya tidak berubah. Bersyukur karena kita masih di dalam genggaman Tuhan. Sahabat terkasih, ada sebuah kisah tentang sebatang pohon di padang tandus. Setiap tahun musim kering datang, dan pohon-pohon lain di sekitarnya layu. Tetapi pohon itu tetap hijau. Ketika orang menggali di bawahnya, mereka menemukan akarnya telah menembus jauh hingga mencapai sumber air yang tersembunyi. Begitulah hidup orang percaya. Kita tidak bergantung pada musim kehidupan. Apakah keadaan baik atau tidak? Kita tetap kuat karena akar kita menemukan sumber air hidup, yaitu Kristus sendiri. Mungkin hari ini kita sedang melalui masa sulit. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Dia ingin mengingatkan kita. Selama kita berakar di dalam Tuhan, kita tidak akan kering. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang baru dan firman-Mu hari ini. Kami mau berakar dalam Engkau, dibangun di atas Engkau, dan hidup dengan hati yang penuh syukur. Ajar kami untuk tidak hanya hidup di permukaan, tapi semakin dalam di dalam kasih-Mu. Ketika badai datang, biarlah kami tetap berdiri teguh karena Engkaulah fondasi kami. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, pimpin setiap langkah, dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kalau firman Tuhan ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan renungan berikutnya. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang sedang butuh kekuatan hari ini. Karena setiap kita saling menguatkan, kita semua sedang bertumbuh bersama di dalam Kristus. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.